Halo sis, di video kali ini saya kedatangan dua orang sahabat saya. Yang pertama adalah Ko William. Halo semua. Dan yang kedua adalah Sis Flora. Halo. Nah, Bro William ini merupakan seorang pengusaha yang juga seorang kepala keluarga. Nah, kalau Sis Flora ini adalah seorang istri yang juga merupakan ibu dari dua orang anak. Nah, hari ini saya mau ngajak mereka untuk ngobrol nih guys, ngobrol santai. Yuk. Nah, Ko William sama Sis Flora, hari ini saya mau ngebahas seputar asuransi. Nah, untuk itu saya mau tanya nih, Ko William sebagai kepala keluarga dan juga Sis Flora sebagai seorang istri, sejak kapan sih kalian itu sadar berasuransi dan alasannya kenapa mau beli asuransi? Mungkin dari Ko William dulu kali ya. Ya, oke. Saya sadar berasuransi sebenarnya dari sejak dulu ya. Sejak saya kuliah itu saya sudah beli asuransi, cuma masih agak menjadul lah. Oke. Kemudian makin kesini, seiring saya kepala keluarga, saya merasa asuransi sangat penting. Kenapa? Kalau sampai saya terjadi apa-apa, gimana nasib anak dan istri gitu kan? Karena saya punya teman, itu juga sampai jual asetnya, jual rumah, jual mobil, kemudian tabungan terkuras, hanya karena apa? Karena kena penyakit kritis. Jadi kasihan sekali lah, itu saya sangat penting. Oh, sangat penting ya Ko ya, apalagi Ko William ini adalah seorang kepala keluarga, jadi menurut Ko William itu sangat penting ya, apalagi ditambah ada pernah kejadian musibah dari temannya ya, terkena sakit gitu ya. Oke, kalau dari Sis Flora sendiri sebagai seorang istri gimana? Kalau dari sudut pandang saya nih, yang pasti sejak kapan mulai berasuransi? Ya, sejak menikah. Oke. Dari menikah, latar belakang saya dan suami, kita memulai berkeluarga ini dengan kondisi yang memang berdua. Nah, dari situ kita kan itu punya impian. Keluarga kita itu kan punya impian. Kedepannya mau seperti apa. Pas kita diskusi dengan suami, nampaknya kita harus impian ini harus bisa kita capai tanpa terkena kondisi resiko. Ya. Makanya begitu kita punya anak, saya langsung memberi anak ini mau impiannya kemana nih? Oh, sekolah sampai titik mana? Nah, kita lihat kurang lebih budget berapa. Oke, kita ke arah sana. Nah, disitulah saya mulai cari. Zaman dulu masih asuransi pendidikan. Iya. Begitu anak saya yang kedua lahir, itu pun kita langsung ambil. Oh, ini anak kedua lahir. Jangan sampai impian kita mau seperti apa terganggu. Kita langsung membeli asuransi untuk sekeluarga. Pada saat itu masih yang zaman dulu. Seperti itu. Jadi tujuan pentingnya asuransi ya untuk supaya kita bisa mencapai impian keluarga tanpa harus terkena resiko dari musibah hidup. Oke, tanpa terkena, maksudnya jangan sampai musibah hidup itu menjadi penghambat ya dalam mencapai tujuan yang Sis Flora sama suami mau tuju gitu ya, terutama pendidikan anak gitu ya. Oke. Asuransi apa aja sih yang udah kalian punya? Mungkin dari Ko William dulu ya. Kita sekeluarga sudah punya asuransi yang lengkap menurut kami ya. Yang pertama kita sudah punya asuransi jiwa untuk warisan. Yang kedua kita punya asuransi penyakit kritis. Yang ketiga kita punya asuransi kesehatan. Itu berbeda ya. Kesehatan kita ini yang kita ambil sudah sesuai tagihan dan anti inflasi. Anti inflasi, maksudnya seperti apa itu bro? Jadi kalau kita ingat zaman dulu kan asuransi yang sudah ada harga kamar ya. Misalkan harga 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Nah, kita bayangkan kalau harga 1 juta saat ini mungkin masih bisa dapat kamar VIP. Tapi bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Mungkin hanya dapat kelas tertinggi. Ya. Nah, kita punya ini sesuai dengan kelasnya. Jadi kelas 1, VIP, dan seterusnya. Seperti saya, kita sekeluarga ambil yang VIP. Itu sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, tetap VIP dapat. Luar biasa sekali ya Bro William ya. Nah, kalau Sis Flora sendiri gimana nih? Sama dengan Bro William. Asuransi jiwa, warisan ada, sakit kritis ada, kesehatan sekeluarga pun ada. Walaupun ya fasilitas kantor suami asuransi kesehatan unlimited loh. Wow, sudah punya fasilitas asuransi kantor yang begitu bagus, kenapa masih mau ambil asuransi nih Sis? Yang pasti musibah kita tidak pernah ada yang tahu. Banyak pengalaman teman-teman kami terkena stroke, gagal ginjal, cancer. Mereka kalau sudah terkena penyakit itu tidak bisa bekerja lagi.
asuransi kantor yang unlimited pun akan stop. Pada saat itu baru mau mencari asuransi untuk backup biaya pengobatan, apakah masih ada yang bisa terima? Sis, ini pertanyaan terakhir nih. Sebelum kalian mengambil keputusan membeli asuransi, kalian tuh ada nggak sih lakukan perbandingan? Kan di Indonesia kita ada banyak perusahaan asuransi. Mungkin dari Ko William dulu nih. Pastinya iyalah ya, karena kan saya sadar kita beli asuransi ini untuk jangka panjang, ya, bukan sebentar, maka harus compare. Dan waktu itu saya compare sampai 5 perusahaan besar. 5 ya? Dan saat itu dengan premi yang paling ekonomis dan manfaat paling maksimal jatuh pada pihak Allianz. Oke, seperti itu. Sis Flora sendiri gimana nih? Compare. Sudah pasti compare. 7 perusahaan saya compare. Wow, 7. Kalau tidak compare, mana tahu kita produk asuransi yang terbaik. Benar-benar. Dan jatuh pilihan saya nih, jatuh Italia. Oh, kenapa tuh Sis? Karena yang pasti manfaatnya optimal tanpa embel-embel. Yang kedua, preminya nyaman di kantong. Dan terakhir tuh juga ada pengalaman positif tambahan. Kakak ipar saya klaimnya cair pada saat rumah sakit kritis. Wow, oke. Jadi kesimpulannya persamaan dari Bro William dengan Sis Flora ini, kenapa akhirnya memilih Allianz? Karena manfaatnya paling optimal dengan premi yang paling ekonomis, nyaman di kantong. Bener ya? Oke, terima kasih nih Bro William dan Sis Flora. Bro William sama Sis Flora boleh nggak nih kasih pesan buat teman-teman yang nonton video kita? Ya teman-teman, saya ingin bercerita sedikit ya. Ini kejadian nyata. Jadi sahabat saya sendiri 9 tahun yang lalu itu terkena stroke. Saat ini sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas normal. Namun dia tidak bisa lagi ambil asuransi. Itu saya juga sedih lihatnya ya. Maka itu pesan saya, selagi sehat, saat ini juga belilah asuransi yang benar-benar bermanfaat untuk memproteksi diri kita. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Musibah bisa datang setiap saat. Terima kasih. Teman-teman, ada 2 komponen penting dalam perencanaan keuangan. Yang pertama itu proteksi, yang kedua itu investasi. Pada kenyataannya banyak sekali teman-teman kita masih lebih dulu mengejar berinvestasi ketimbang berproteksi. Padahal pada kenyataannya juga banyak sekali investasi yang sudah dikumpulkan habis, hilang lenyap untuk membiayai pengobatan dari musibah yang dialami. Maka dari itu pesan saya teman-teman, kembalikan, lengkapi proteksi teman-teman terlebih dahulu, baru kita berinvestasi. Supaya apa yang sudah kita investasikan tidak habis atau lenyap karena faktor musibah hidup ini. Dan ketenangan hidup bisa kita capai.